Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metode numerik dengan anggota kami yakni Khofifah Irma Vela Sisyanti NIM 2018 620003, Kuroto Aini NIM 2018 620002, Putri Maisarah NIM 2018 620007. Video kali ini akan membahas interpolasi Newton-Gregory maju mundur. Interpolasi Newton-Gregory maju mundur ini hanya dapat digunakan jika X memiliki selisih beda yang tetap. Contohnya, bisa kita lihat dari data berikut: min 2,6, 0,4, 2,4, 4,20. Bisa kita lihat nilai X-nya itu memiliki selisih yang tetap, yakni 2. Min 2 ke 0 memiliki selisih 2, 0 ke 2 memiliki selisih 2, 2 ke 4 memiliki selisih 2. Sehingga soal tersebut dapat dikerjakan menggunakan interpolasi Newton-Gregory maju mundur. Interpolasi Newton-Gregory maju mundur ini dibagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama, interpolasi Newton-Gregory maju dan interpolasi Newton-Gregory mundur. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membahas interpolasi Newton-Gregory mundur. Rumus umum dari interpolasi Newton-Gregory mundur adalah Fx mendekati Pnx, di mana Pnx adalah Fxn ditambah del Fxn dikali S ditambah del kuadrat Fxn per 2 faktorial dikali S plus 1 ditambah del pangkat 3 Fxn per 3 faktorial dikali S plus 1 dikali S plus 2 ditambah del pangkat 4 Fxn per 4 faktorial dikali S plus 1 dikali S plus 2 dikali S plus 3 ditambah seterusnya ditambah del pangkat N Fxn per N faktorial dikali S plus 1 dikali seterusnya dikali S plus N min 1. Jadi N di sini mengikuti Pnx yang ada di sini. Jika P2x itu akan mengikuti sampai sini Fxn2 dikali S. Bisa kita lihat contohnya, jika diketahui 3 titik maka N-nya itu sama dengan 2. Maka Fx-nya mendekati P2x sama dengan Fx2 plus del Fx2 dikali S ditambah del kuadrat Fx2 per 2 faktorial dikali S plus 2. Jadi jika diketahui 3 titik maka N sama dengan 2 itu sampai sini. Kita lihat lagi, jika diketahui 4 titik maka N sama dengan 3. Maka Fx-nya itu mendekati P3x sama dengan di sini N-nya 3 sama dengan Fx3 ditambah del Fx3 dikali S ditambah del pangkat 2 Fx3 per 2 faktorial dikali S plus 1 ditambah del pangkat 3 Fx3 per 3 faktorial dikali S plus 1 dikali S plus 2. Jadi jika diketahui 4 titik maka N sama dengan 3 itu rumusnya sampai sini. Dan seterusnya juga berlanjut. Jika diketahui 5 titik maka N-nya itu sama dengan 4, itu bisa sampai sini. Rumusnya, rumus Pnx-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ada S yang digunakan di rumus Pnx ini untuk menentukan untuk menentukan S itu dengan rumus S sama dengan X min Xn per H. Xn ini mengikuti Pnx-nya. Jika Pnx-nya P2x, maka Xn di sini Px2. Jika P3x, maka di sini juga X3. Dan untuk menentukan nilai H-nya itu dengan H sama dengan Xi plus 1 min Xi. Atau bisa kita lihat ini adalah selisih yang dari nilai A-nya. Jadi jika di sini X1 maka X1 dikurangi X0, X2 dikurangi X1. Jadi H ini adalah selisih dari nilai X-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh 1. Diketahui data sebagai berikut 0,2, 3,6, 6,13. Yang ditanyakan tentukan yang A nilai fx dan yang B nilai f1. Nah, cara penyelesaiannya yang pertama kita buat tabel di mana untuk x-nya. X itu merupakan 0, 3, 6. Dan sedangkan untuk fx-nya 2, 6, 13. Nah, selanjutnya kita mencari del fx-nya. Di mana del fx di sini diperoleh dari fx1 dikurangi fx0. Bawah kurangi atas, yaitu 6 kurangi 2 sama dengan 4. Yang selanjutnya fx2 dikurangi fx1. Bawah kurangi atas, yaitu 13 kurangi 6 sama dengan 7. Selanjutnya kita mencari del pangkat 2 fx. Nah, di sini cara mencari del pangkat 2 fx yaitu del fx1 dikurangi del fx0. Bawah kurangi atas, yaitu 4 kurangi 7 sama dengan 3. Dari gambar tersebut bisa kita hitung berhubungan di sini interpolasi Newton-Gregory mundur, berarti untuk x-nya itu kita ngambil mulai dari del pangkat 2 fx2 yaitu 3, del fx2 yaitu 7, dan fx2 yaitu 13. Ini merupakan salah satu alasan kenapa interpolasi Newton-Gregory mundur, karena perhitungan itu mulai dari del pangkat 2, del pangkat 1 sampai fx2. Nah, adapun hanya itu adalah selisih dari xi ditambah 1 dikurangi xi. Nah, di mana di sini untuk lebih jelasnya itu 3 kurangi 0. Nah, 3 kurangi 0 itu kan 3. Nah, terus 3 kurangi 6 kurangi 3 berarti 3. Nah, selisihnya di sini sama-sama 3. Berarti ketetapannya sama. Kan berarti ketetapannya sama kan ya? Berarti langsung ambil bahwa H itu sama dengan 3. Selanjutnya untuk S-nya itu rumusnya X min X2 per H. Nah, di mana X2-nya itu adalah 6. Nah, kenapa di sini saya ambil X2? Karena merupakan interpolasi Newton-Gregory mundur. Nah, berarti kalau mundur kita mengambilnya itu ambil titik X. Titik X-nya itu yang paling akhir. Nah, di sini X yang paling akhir itu X2. Nah, X2 berarti 6, sehingga X min 6 per 3. Yang A diketahui 3 titik. Maka yang dicari itu P2X-nya. Jadi rumusnya Fx merupakan pendekatan P2X, di mana untuk P2X sama dengan Fx2 ditambah del Fxx2 kali S ditambah del pangkat 2 Fx2 per 2 faktorial kali S dalam kurung S ditambah 1. Nah, rumusnya sampai del pangkat 2, karena di sini yang ditanyakan itu P2X. Nah, selanjutnya kita masukkan yang telah diketahui ke dalam rumus, di mana di sini Fx2-nya itu 13, kemudian ditambah del Fx2.
Del efek 2-nya itu 7, kemudian dikalikan dengan 5, di mana S-nya itu X min 6 per 3, ditambah del pangkat 2 efek 2. Del pangkat 2 efek 2 yaitu 3, jadi ditambah 3 per 2 faktorial, dikalikan X min 6 per 3, dikalikan dalam kurung X min 6 per 3 ditambah 1. Fx merupakan pendekatan dari P2X, di mana Fx merupakan pendekatan dari 13 ditambah 7 dikali X min 6 per 3. Barusan kan 3 per 2 faktorial dikali X min 6 per 3. Terus dibagi silang. 3-nya dicorek, berarti menjadi X min 6 per 2. Dikali dalam kurung X min 6 per 3 ditambah 1. Kemudian untuk rumus yang B itu, yang ditanyakan F1, berarti X-nya kita ganti 1. Nah, ketika kita ganti 1, yaitu menjadi 13 tambah 7 kali 1 min 6 per 3 ditambah 1 min 6 per 2 dikali dalam kurung 1 min 6 per 3 ditambah 1. Jadi, 13 tambah 7. 1 dikurangi 6 min 5, jadi min 5 per 3, ditambah 1 dikurangi 6 per 2. 1 dikurangi 6 jadi min 5 per 2. Dikali 1 min 6 per 3 ditambah 1 itu disamakan penyebutnya. Jadi hasilnya min 2 per 3. Jadi 13 7 kali 5 hasilnya 35, berarti 35 per 3 ditambah terus yang di atas min 5 per 2 dikali min 2 per 3 itu dikali silang. 5 kali 2 10, 2 kali 3 6, jadi hasilnya 4,667. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin contoh yang kedua. Berikut merupakan data jumlah tinggi badan anak-anak kelompok mawar. Nah, di sini ada jumlah anak dengan jumlah tinggi badan. Nah, untuk jumlah anak itu 1, 3, 5, 7. Dan untuk jumlah tinggi badan 2, 6, 13, 24. Nah, yang ditanyakan berapakah jumlah tinggi badan 6 orang anak. Nah, di sini kita cari penyelesaiannya, yaitu yang pertama kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk X-nya adalah nilai dari jumlah anak. Nah, yang pertama itu ada 1, 3, 2, 5, dan 7. Dan untuk Fx-nya tersendiri yaitu adalah nilai dari jumlah tinggi badan, yaitu 2, 6, 13, 24. Nah, kita cari lagi delta Fx. Nah, untuk mencari delta Fx adalah Fx 0 atau Fx yang pertama. Jadi, kita cari selisihnya terlebih dahulu antara Fx yang pertama dikurangi Fx 0 gitu. Jadi 6 dikurangi 2 yaitu 4. Selanjutnya Fx 2 dikurangi Fx yang pertama yaitu 13 dikurangi 6 yaitu sama dengan 7. Nah, kita cari lagi selisihnya Fx 3 atau Fx yang terakhir. Dikurangi Fx yang ke-1 yaitu adalah saya ulang. Kita cari lagi nilai Fx yang ketiga dikurangi Fx yang kedua yaitu 24 dikurangi 7 dikurangi 13 yaitu 11 hasilnya. Jadi kita cari lagi delta 2 Fx. Nah, untuk mencari delta 2 Fx yaitu adalah
nilai dari delta fx1 dikurangi delta fx0, yaitu 7 dikurangi 0 adalah 3. Dan delta fx yang kedua dikurangi delta fx yang pertama, yaitu 11 dikurangi 7, yaitu sama dengan 4. Dan kita cari lagi delta 3fx. Nah, delta 3fx itu rumusnya kita cari dari delta 2fx. Dari delta 2fx tersendiri, yaitu yang pertama dikurangi delta 2fx0, yaitu sama dengan 1 hasilnya. Nah, kita cari lagi rumusnya H, yaitu jumlah dari selisih dari X yang pertama dikurangi X yang dikurangi X0. Jadi 3 dikurangi 1 yaitu 2. Dan bisa kita cari lagi untuk lebih jelasnya, delta 2 dikurangi delta X2 dikurangi X yang pertama, yaitu 5 dikurangi 3 sama dengan 2 gitu. Jadi kita cari S, dan S itu rumusnya X min X3 per H sama dengan X, dan untuk X3 nya tersendiri adalah nilai akhir untuk X nya atau nilai dari X itu sendiri, yaitu yang terakhir adalah 7. Jadi fx min 7 per 2 itu adalah S gitu. Jadi untuk menentukan jadi untuk menentukan dan kita ketahui untuk X3 yaitu sama dengan 24, dan delta Fx3 sama dengan 11, dan delta 2Fx3 sama dengan 4. Dan untuk delta 3 Fx3 sama dengan 1. Dan kita cari nilai dari P2X. Jadi kita cari dari Fx pendekatan P2X. Jadi P3X sama dengan rumusnya Fx3 plus delta Fx3 kali S plus delta 2Fx3 per 2 faktorial dikali S plus 1 plus delta 3Fx3 per 3 faktorial dikali S plus 1 dikali S plus 2. Jadi sampai pada delta 3Fx. Jadi karena pendekatan dari P2X. Dan kita masukkan ke dalam nilai-nilainya tersebut. Jadi 24 plus 11 dikali X min 7 per 2 plus 4 dikali 2 faktorial dikali X min 7 per 2 dikali X min 7 per 2 plus 1 ditambah 1 per 3 faktorial dikali X min 7 per 2 faktorial per 2 dikali X min 7 per 2 plus 1 dikali X min 7 per 2 ditambah 1. Jadi untuk pendekatan P2X nya itu adalah 24 ditambah 11 dikali X min 7 per 2
ditambah X min 7 dikali X min 7 per 2 plus 1 plus 1 per 6 dikali X min 7 per 2 dikali X min 7 per 2 ditambah 1 dikali X min 7 per 2 ditambah 2. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya yang tadi. Jadi X-nya itu diganti 6. Dan pendekatan dari 24 ditambah 11 dikali 6 min 7 per 2 dikali 6 min 7 dikali 6 min 7 per 2 ditambah 1 ditambah 1 per 6 min 6 per 7 per 2 dikali 6 min 7 per 2 plus 1 dikali 6 min 7 per 2 dikali 2. Jadi hasilnya yaitu kita sederhanakan sama dengan 24 plus 11 dikali min setengah ditambah min 1 dikali min setengah ditambah 1/6 ditambah 1/6 dikali min setengah dikali min setengah dikali 1/3 dikali 3/2 dan hasilnya itu adalah 24 min 11 per 2 dikali 1 per 2 dikurangi 1 per 16, yaitu hasilnya penyederhanaannya yaitu 17,9375.